Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Pan Am 914. Harap tegakkan sandaran kursi dan kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan segera lepas landas dalam 5 menit. Penerbangan ini akan ditempuh selama 37 tahun. Selamat menikmati penerbangan Anda, dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama Pan Am. Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan membahas misteri penerbangan Pan Am 914. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Terima kasih. Pan Am adalah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1927. Pan Am pertama kali beroperasi pada tahun 1928 dan kemudian berhenti beroperasi pada tahun 1991. Namun, terdapat satu kisah menarik dari penerbangan milik maskapai Pan Am tersebut, yaitu Pan Am dengan nomor penerbangan 914. Di mana pesawat ini kala itu terbang menggunakan jenis pesawat Douglas DC-4. Douglas DC-4 adalah pesawat yang cukup populer pada masa itu dan diproduksi antara tahun 1942 hingga 1947. Pada tanggal 2 Juli 1955, di pagi yang cerah pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 terbang dengan rute domestik dari New York menuju Miami. Membawa total 57 orang penumpang dan 4 orang kru pesawat. Sehingga total penumpang secara keseluruhan adalah 61 orang. Saat itu pesawat lepas landas dari bandara New York dengan sangat lancar. Namun beberapa saat setelah lepas landas, secara tiba-tiba pesawat itu hilang dari radar menara ATC. Entah apa yang sedang terjadi, berkali-kali ATC New York mencoba untuk menghubungi pesawat Pan Am 914, namun tetap tidak ada respon yang didapatkan. ATC New York kemudian mencoba untuk menghubungi ATC Miami, dan kemudian menanyakan apakah ATC Miami sudah melihat keberadaan Pan Am 914, atau bahkan mungkin bisa berkomunikasi. Namun setelah mencoba melakukan pengecekan, ATC Miami ternyata juga tidak dapat menemukan pesawat Pan Am 914 tersebut. Dengan demikian, pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 kini pun langsung dinyatakan hilang dari 2 radar menara ATC. Tim evakuasi pun kemudian segera dikerahkan untuk melakukan proses pencarian dan juga penyelamatan. Namun, anehnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kecelakaan pesawat sama sekali. Puing-puing hingga jenazah dari korban pun tidak turut ditemukan. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Pesawat Pan Am 914 yang tengah membawa 61 orang penumpang ini pun dinyatakan lenyap secara misterius. Tim investigasi kemudian juga turut dikerahkan guna melakukan proses penyelidikan lebih dalam. Namun setelah melakukan proses yang cukup panjang, penyebab hilangnya pesawat ini pun tetap tidak ditemukan. Pihak berwenang hanya mengatakan bahwa pesawat ini memang telah mengalami kecelakaan dan tidak ada korban jiwa yang dapat ditemukan. Bangkai dari pesawat Pan Am 914 ini tidak ditemukan dengan asumsi setelah terjadinya kecelakaan, pesawat ini telah tenggelam ke dasar laut. Setelah pernyataan tersebut, seluruh keluarga korban dari penerbangan Pan Am 914 kemudian diberi kompensasi oleh pihak maskapai. Namun, ada kisah lain yang dipercaya banyak orang tentang fakta yang sebenarnya terjadi pada penerbangan ini. Banyak orang yang mempercayai bahwa sesaat setelah lepas landas, pesawat ini tidak sengaja telah memasuki sebuah awan misterius. Perubahan suhu pun turut terjadi di kabin penumpang. Terjadi turbulensi yang sangat hebat yang kemudian membuat seluruh penumpang ketakutan. Terjadi guncangan yang sangat hebat di dalam pesawat ini.
Banyak orang yang ketakutan karena suasana kabin pada saat itu sangat mencekam. Barang-barang berjatuhan membuat suasana di pesawat menjadi semakin kacau. Sebagian dari penumpang ada yang berteriak-teriak, sebagian lagi juga ada yang marah-marah kepada kru kabin. Kru kabin pada saat itu juga kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Mereka juga sama sekali tidak mengerti dengan situasi tersebut. Tak lama kemudian, pesawat pun kini mulai keluar dari kumpulan awan misterius. Pesawat kemudian berangsur stabil dan membuat para penumpang jauh lebih tenang. Namun, beberapa penumpang tiba-tiba menyadari ada sesuatu hal yang aneh. Karena di dalam kabin penumpang itu, cahayanya lebih redup dibanding sebelum pesawat ini masuk ke dalam kumpulan awan misterius. Sesaat masih ada beberapa penumpang yang berteriak-teriak dan histeris. Namun, tiba-tiba suara itu hening ketika mereka mendengar suara dari ruang kokpit ketika kedua pilot mencoba untuk menghubungi ATC. Kedua pilot ini mengatakan, "ATC New York, kami penerbangan 914, apakah kalian mendengar?" Dan kedua pilot ini kemudian kembali mengulangi kata-kata yang sama. "ATC New York, di sini penerbangan 914, apakah kalian mendengar?" Suara teriakan itu kemudian terdengar hingga kabin penumpang dan membuat penumpang akhirnya menjadi panik kembali. Dengan kata lain, tidak ada satupun ATC yang dapat merespon ataupun mendeteksi keberadaan pesawat Pan Am 914 ini. Ketika suasana kabin masih kacau, tiba-tiba ada salah seorang penumpang yang menyadari hal yang aneh dan kemudian menanyakan, "Bukankah penerbangan ini adalah penerbangan siang hari?" Serentak seluruh penumpang langsung melihat ke arah luar jendela. Dan di sanalah semua orang melihat situasi yang sangat gelap di luar pesawat. Gelap dan benar-benar gelap tanpa adanya cahaya. Mereka juga tidak mengetahui kondisi pesawat saat ini ada di ketinggian berapa. Mereka seperti sedang masuk ke sebuah lubang hitam dan hampa udara. Mereka kebingungan dan sebagian dari mereka berpikir, apakah kami berada di dimensi lain? Lalu seketika saja mereka disilaukan oleh sebuah cahaya yang membuat mata mereka tiba-tiba buta sejenak. Tak lama kemudian, secara perlahan-lahan, mata mereka pun mulai normal dan dapat kembali melihat. Mereka bisa melihat langit, mereka bisa melihat awan, dan bisa melihat lautan di bawah pesawat. Hingga di tahun 1992 di pagi yang cerah, secara tiba-tiba Bandara Simon Bolivar di Caracas, Venezuela datang sebuah pesawat yang berjenis Douglas DC-4. Kemunculannya saat itu sama sekali tidak terdeteksi oleh radar ATC. Juan de la Corte adalah petugas ATC yang pertama kali melihat kemunculan pesawat ini. Ia kemudian langsung segera memeriksa, adakah laporan dari maskapai atau ATC lain tentang keberadaan pesawat ini. Namun, setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan laporan sama sekali. Beberapa saat kemudian, Juan memastikan bahwa pesawat ini adalah pesawat Pan Am 914 yang telah hilang selama 37 tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa jenis pesawat ini sudah sangat tua dengan model yang masih menggunakan baling-baling. Dan ia berpikir ini adalah hal yang aneh, karena pesawat jenis itu tidak lagi digunakan di tahun 1992. Namun, secara tiba-tiba pesawat itu berhasil menghubungi ATC. Dan sang pilot kemudian bertanya, di mana posisi mereka saat ini? Lalu Juan menjawab bahwa mereka saat ini berada di dekat Bandara Caracas, Venezuela. Komunikasi terus berlanjut. Kemudian sang pilot mengatakan bahwa kami adalah Pan Am 914 yang berangkat dari New York menuju ke Miami dengan membawa 4 orang kru dan 57 orang penumpang. Pesawat kami saat ini salah arah sekitar 1.300 km. Juan pun menjadi kebingungan. Ia lantas menanyakan beberapa pertanyaan kepada pilot mengenai informasi keberangkatan dari pesawat ini. Dan sang pilot menjawab bahwa Pan Am 914 berangkat dari New York pada pukul 6.55 di tanggal 2 Juli 1955 dan dijadwalkan akan mendarat di Miami pada pukul 9.55. Lantas Juan menjawab, "Anda barusan bilang 1955. Ini adalah Bandara Caracas tanggal 21 Mei tahun 1992.
Setelahnya tidak ada lagi komunikasi yang terjadi, hening di antara keduanya. Namun, Juan tetap memandu pesawat Pan Am 914 ini agar segera bisa mendarat dengan selamat di Bandara Caracas, Venezuela. Pesawat Pan Am 914 akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Juan pun kemudian segera memerintahkan kru lapangan untuk memandu seluruh penumpang turun dari pesawat. Ada kesaksian dari salah satu kru penumpang yang mengatakan bahwa saat ia melihat ke dalam kabin penumpang, di sana ia merasa heran setelah melihat tatanan rambut serta gaya busana orang-orang yang terlihat kuno. Dan ia melihat ekspresi orang-orang yang berada di sana. Mereka terlihat kaget, ketakutan, dan juga kebingungan. Namun sang pilot langsung melarang adanya kru lapangan yang mendekati pesawat. Ia lalu mengatakan bahwa ia akan kembali lepas landas sekarang juga. Juan sempat mengatakan itu adalah hal yang berbahaya karena mereka belum mendapatkan izin untuk terbang. Namun, sang pilot tetap menerbangkan pesawatnya hingga akhirnya pesawatnya naik ke langit dan kemudian hilang di balik awan. Juan kemudian langsung menghubungi otoritas penerbangan setempat dan sebuah jet langsung dikirim untuk dapat mengawal pesawat ini. Dari laporan pesawat jet tersebut, diketahui bahwa pesawat Pan Am 914 ini telah berhasil mendarat di Miami beberapa jam setelah ia lepas landas dari Caracas. Setelah sampai di Miami, seluruh penumpang dan kru pesawat ini kemudian langsung diamankan oleh pemerintah setempat. Identitas dan keberadaan mereka juga dirahasiakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, informasi itu malah berhasil bocor ke publik. Kabar menghilangnya Pan Am 914 ini pun kemudian menjadi sebuah misteri di Amerika Serikat. Bahkan tak sedikit orang yang sering mengkaitkannya dengan UFO atau bahkan dengan sebuah portal waktu. Kisah penerbangan Pan Am 914 ini merupakan kisah misteri yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Kisah ini telah dimuat pada salah satu artikel berita yang sering mempublikasikan berita-berita fiksi dan juga fantasi. Dengan kata lain, bukan merupakan sumber informasi yang nyata atau asli. Berita ini muncul di tabloid tersebut sebanyak 2 kali. Berita pertama muncul di tahun 1993 dan yang kedua di tahun 1999. Tidak ada informasi valid terkait berita tentang hilangnya pesawat Pan Am 914 ini. Dengan kata lain, kisah ini hanyalah sebuah rekayasa belaka.